Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kehidupan serta nikmat iman, dan ditambah lagi dengan nikmat kesempatan, yang mana nikmat kesempatan tersebut ialah kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis seperti majelis pada malam hari ini. Dan kita sangat harus untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kemudian salat serta salam tidak lupa juga kita junjungkan, kita ucapkan, kita haturkan kepada beliau yang mana beliau yang menyampaikan dakwah kepada umat-umat manusia. Beliau pembawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang Al-Faqir hormati Al-Walid Abdullah Al-Mahdi wal Habib Husain wa jami' al-habaib, asallahu yatul umrahum wa yubarik lahum fi ilmihim. Fish, نتكلم في شيء. نتكلم في شيء. ما في شيء على فرحتكم يا أخي. طول. حوالي يمكن نصف ساعة. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kalian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an dengan firman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Enggak ada apa perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada yang Allah sendiri melakukannya kecuali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa tujuannya salawat itu bagi umat baginda Nabi Muhammad? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala itu rahmah, katanya para ulama. Wa salatul malaikah maghfirah, itu pengampunan. Dan salatnya seorang hamba kepada baginda Nabi Muhammad itu suatu doa. Itu doa yang mana doa tersebut bermanfaat buat diri kita sendiri. Yang mana doa tersebut ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka sebagaimana yang dikatakan dalam hadis bahwasanya man shalla alaihi, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalat kepadanya 10 kali. Dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama bahwasanya salatnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah sebuah rahmah. Itu sebuah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad, maka pada saat itu kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 1 kali. Kita mendapatkan rahmat daripada Allah itu 10 kali. Gimana kalau kita bersalat 10 kali? Kita dapat rahmat 100 kali dari Allah dalam satu waktu. Gimana kalau 1 hari kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad 1000 kali? Dapatnya 10.000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Kenapa? Karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi penyebab lembutnya hati seorang hamba. Sebagaimana yang Al-Faqir dengar sendiri daripada yang sering disampaikan oleh Ustaz Al-Faqir. Seandainya sekali aja, dan termasuk juga Habib Umar juga pernah mengatakan, seandainya sekali aja Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatinya seseorang, kemudian hatinya seseorang tersebut dalam keadaan bersih, tidak ada pikiran kotor apa segala macam, maka orang tersebut akan berjalan di jalan yang istiqomah sampai akhir hayatnya, dan dia bakal dijamin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahas soal salawat. Tapi
Apa tujuannya kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad? Orang kalau cinta akan sesuatu, orang itu pasti akan sering menyebutkan sesuatu tersebut. Orang kalau cinta akan sesuatu, orang tersebut pasti sering mengingat sesuatu yang dicinta. Orang kalau cinta dengan dunia maka ingatnya dunia. Orang kalau cinta dengan dunia maka sebutnya dunia. Orang kalau cinta akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia akan ingatnya baginda Nabi Muhammad. Orang kalau cinta baginda Nabi Muhammad maka dia akan sebut namanya baginda Nabi Muhammad. Bohong orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad tapi dia nggak pernah nyebut Nabi Muhammad. Bohong orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad tapi dia nggak pernah ingat baginda Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali Habsyi? Fi jannatin masyaghani min wasiha illa likauni al-habbi fiha khayyama. Dalam surga katanya Imam Ali, dalam surga itu enggak ada sesuatu yang dalam surga itu yang aku inginkan illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali karena sebab ada seorang kekasih tercintaku yang bersemayam dalam situ. Itu rasa cinta yang dimiliki Imam Ali. Padahal beliau itu orang alim yang mana beliau tahu gimana surga itu. Beliau tahu hadisnya. Apa kata Nabi? Surga itu dalamnya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu isinya enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terbesit dalam hatinya seseorang. Itu yang ada dalam surga. Akan tetapi bukti kecintaannya Imam Ali Habsyi kepada baginda Nabi Muhammad, beliau enggak ada menginginkan suatu nikmat tersebut yang ada dalam surga, baik itu dari buah-buahan apa segala macam, bidadari apa semuanya. Itu enggak ada beliau inginkan, kecuali beliau menginginkan surga karena sebab wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga tersebut. Dan maka semoga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghadiri Maulid. Mudah-mudahan kita menghadirinya dengan niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan kita menghadirinya dengan niat yang telah diatur sebelum menghadirinya, karena niat untuk menghadiri Maulid itu manfaat banget. Niat sebelum menghadiri Maulid itu manfaat. Al-Fakir pernah nyoba sendiri. Ana niat hadir Maulid buat gini. Insyaallah kabul. Niatkan. Jadi mulai sekarang kalau antum semua mau hadir Maulid, jangan asal hadir. Antum hadir Maulid, sebelum hadir niatkan, ana pengen bersihkan hati, ana pengen apa? Ana pengen biar cepat hafalan. Ana biar cepat biar cepat faham pelajaran. Antum niatkan, jangan karena eman. Maulid ini seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi antum dalam seminggu itu antum enggak manfaatkan, itu waktu yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dalam jangka 1 minggu itu antum bisa dapatkan pelajaran, bisa dapatkan hafalan. Antum niatkan dengan menghadiri maulid ini untuk dipermudahkan segala hal itu. Antum niatkan dan ketika menghadiri maulid ini untuk dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua rasa cinta kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin kita mencintai Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sebesar-besarnya cinta pada zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.